Kisah pembunuhan tersadis tahun 2025. Hanya karena kesal dan sakit hati, seorang gadis cantik dimutilasi kekasihnya hingga 554 bagian. Kisah berawal ketika pelaku pulang dari mengantar adiknya ke bandara dan tiba ke kontrakan tempat ia tinggal bersama dengan korban pada waktu tengah malam. Sebelumnya, pelaku sempat mengabari korban bahwa ia akan pulang larut malam pada hari itu. Namun kepulangan pelaku disambut dengan kekesalan oleh korban dan korban sempat membiarkan pelaku terkunci di luar kontrakan hingga beberapa jam. Saat akhirnya korban membukakan pintu dan membiarkan pelaku masuk, pelaku yang penuh dengan kekesalan dan sakit hati kemudian mengikuti korban dari belakang. Korban naik ke lantai 2, sementara pelaku belok ke dapur dan mengambil pisau dapur. Pelaku kemudian mengikuti korban dan menemui korban dan kemudian langsung menikam korban dari belakang hingga tewas. Korban yang telah tewas karena tikaman di bagian leher kemudian dibawa oleh pelaku ke dalam kamar mandi untuk kemudian langsung dimutilasi. Pelaku menggunakan pisau dapur, gunting dahan, dan juga palu untuk memisahkan bagian daging dan juga tulang dari jenazah kekasihnya tersebut. Sesekali, pelaku bahkan menyempatkan waktu untuk mengasah pisau yang ia gunakan. Daging dan organ dalam dari korban kemudian ia bagi menjadi 64 bagian. Pada pukul 4 pagi, pelaku kemudian bertolak dari kontrakan tersebut dan menuju ke arah Mojokerto. Sekitar pukul 5.30 kemudian pelaku tiba di daerah Mojokerto di sekitar Pacet Cangar dan pelaku kemudian turun dan membuang beberapa bagian tubuh dari jenazah kekasihnya tersebut ke dalam semak-semak. Sedangkan potongan tulang belulang dari korban masih disimpan oleh pelaku di dalam laci di dalam kosannya. Sebagian lainnya kemudian ia kubur di depan kamar kosnya. Potongan jasad korban yang dibuang di semak-semak inilah yang kemudian ditemukan oleh Suliswanto keesokan harinya sekitar pukul 10.30. Perlu pendekatan multidimensi untuk menyikapi sebuah kasus mutilasi dan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat agar kasus seperti ini tidak kembali terulang. Penegakan hukum yang tegas, kemudian juga pendekatan sosial psikologis dan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan sedini mungkin. Hal ini penting karena seorang pelaku mutilasi tidak lagi menganggap korbannya sebagai manusia.